Nikmat yang paling tinggi dari Allah apa? Allah milih Nabi Muhammad tuh dari manusia yang pernah ada, yang sekarang ada, yang akan ada tuh dipilih Nabi Muhammad. Terus bapak-bapak, ibu-ibu dipilih Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Allah yang pilih bisa jadi orang Islam. Nah kalau orang Islam disayang Allah, dipilih Allah jadi Islam, ibu bapaknya Islam, dia udah Islam, terus minggat keluar dari Islam atau enggak ngamalin, salah sendiri. Orang yang di luar kalau baik dapat hidayah. Allah yang pilih kita jadi umat Islam. Jangan keluar lagi, pelihara Islamnya baik-baik, imannya itu. Anak-anak jaga bakat-bakat, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, masih hidup ya. Mudah-mudahan masih panjang lagi untuk bertemu di sini ngaji. Insyaallah masih punya waktu. Ini bagus, buka taruh. Jadi bukan saya yang doain, ada yang doain itu. Di waktu pengajian tuh zikir begini tuh di hadis, malaikat itu turun di mana-mana tempat pengajian, asal yang ikhlas malaikat turun banyak. Aja situ. Banyak lain arwah-arwah lain yang kita nggak tahu datang. Orang-orang yang sudah wafat itu kalau soleh, orang-orang soleh yang jasanya besar untuk Islam itu dapat izin ke bumi, ke sini, ke tempat kita, kemana-mana lah. Dia mencari tempat-tempat yang orang mengajak kepada Allah, yang ingat Allah. Dia cari itu, keliling, mampir. Jadi datangnya ke tempat-tempat baik, tempat orang berbuat baik, zikir, baca Quran, dia datang. Kalau setan-setan itu datangnya ke tempat maksiat, dikipasin orang lagi buat maksiat supaya betah. Bener nggak? Orang main judi bisa 3 hari 3 malam duduk. Orang soleh bisa bukan 3 hari 3 malam, ada yang 15 tahun di kamar ibadah. Iya, dibantu sama arwah-arwah banyak. Terakhir Habib Abu Bakar ya, Gresik ya, 15 tahun di kamar. Sekarang ada itu, udah 6 tahun setengah di Malang, pesantren Darul Hadis, anaknya Habib Abdullah. Di kamar itu, dia ibadah, tapi dia kewajibannya ke anak dijalanin. Dia menikmati itu, menikmati kayak bapak-bapak, ibu. Sekarang kan menikmati duduk di sini kan. Ya bener, dia bisa menikmati kalau dia orang sudah bersih. Kalau yang belum bersih nggak betah sini, seperti ikan di darat pengen keluar. Ya seperti itu, jiwa ruh itu. Ruhnya itu senang ibadah sebenarnya. Dibikin Allah sudah begitu, namanya fitrah. Jadi kalau orang tidak ibadah, dia melawan dirinya sendiri. Jadi dia nanti benci pada dirinya sendiri. Dia benci pada dirinya sendiri. Kalau Allah sayang, orangnya nakal juga disayang. Cuma dia tidak membuka pintu untuk menerima sayangnya Allah. Itu pintu hatinya. Ya insya Allah, alhamdulillah sudah bisa begini, itu satu apa? Nikmat dari Allah, hidayah. Alhamdulillah. Artinya orang sudah ada di jalan tol. Kalau di jalan tol bebas hambatan ya. Kalau jalan tol Shiratal Mustaqim penuh hambatan. Yang bebas hambatan jalan maksiat. Oh, orang mau pergi haji berapa tahun daftar. Walaupun kosong juga, zaman dulu kosong, tetap banyak rintangan. Tapi kalau orang mau pergi ke Hong Kong kemana, sekarang kepengen besok terbang cepat. Jadi kalau jalan kebaikan memang banyak ranjau, banyak halangan. Itu memang kerjaannya setan. Masa setan mau ganggu orang nakal? Ya enggak lah. Kita yang diganggu, kita. Insya Allah kita mulai sekarang berusaha memahami 2 kalimat syahadat. Ini udah diulang-ulang nggak apa-apa. Sebab maksud saya ini memberikan ini bukan untuk kita,
bukan untuk kita, untuk anak-anak. Untuk anak-anak Ibu. Ya, untuk anak-anak. Tolong ya diperhatiin, ini titipan dari saya untuk anak-anak. Saya ditugaskan Allah nyampaikan. Sekarang saya sampaikan. Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak. Sebab gimana saya mesti nyebut memahaminya? Begini. Contoh dulu. Ada orang masuk ke Mekah Madinah itu kan harus beriman, orang Islam. Jadi orang yang guide dia itu mau ke Mekah ke Madinah kan nggak boleh masuk orang kafir. Supaya boleh masuk kamu katakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pakai bahasa Inggris, bahasa dia lah. Ucaplah dia, boleh masuk Mekah Madinah kan? Dia bohongin siapa nih? Dia nggak beriman sebenarnya, cuma supaya bisa masuk. Syahadatnya sah nggak? Tidak. Mesti ngerti dan ikhlas mengucapkannya itu. Saya ada orang mau kawin sama, dia bukan Islam, mau kawin sama perempuan Islam. Datang dari penghulu, ya syahadat dulu. Harus diajarin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Terus nikah. Syahadatnya tidak sah. Nah makanya itu nggak gampang, ini mesti memahami. Dalam Al-Quran tentang syahadat itu depannya ada kalimat fa'lam, surat Muhammad itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah, berilmulah. Fa'lam itu berilmulah. Berilmu tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Berilmu. Jadi ada ilmunya, bukan asal baca saja la ilaha illallah Rasulullah selesai beriman. Enggak. Fa'lam, pelajari dulu ilmunya syahadat. Sebelum syahadat, orang yang mau kawin atau mau masuk Islam, diajarin dulu ilmunya, dikenalin Allah tuh sifatnya gimana. Belajar dulu 2-3 bulan, baru kawin. Makanya banyak dia kata-kata syahadatnya cuma syarat untuk kawin. Nanti sudah kawin, udah punya anak, dia balik ke agama yang semula. Mau gimana? Mau dipisahin ada anak, gak dipisahin gak sah, dia sudah balik agamanya. Jangan. Jadi tidak begitu. Agama ini bukan mainan. Serius. Ya Ibu tolong, penting buat anak-anak ini. Jadi di fa'lam, fa'lam itu apa? Dari kata ilmu, berilmulah. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Tuh, bukan asal bunyi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Di Quran itu fa'lam, berilmulah. Kita lihat satu-satu sekarang. Asyhadu. Apa tuh asyhadu arti bahasa Indonesianya apa? Aku menyaksikan. Aku menyaksikan. Ibu bapak menyaksikan? Melihat Tuhan enggak? Pada kebakaran Sebruk, menyaksikan enggak? Hah? Ngelihat enggak ke sana? Enggak. Bapak ngelihat enggak? Jadi menyaksikan enggak? Enggak. Katanya. Ada kebakaran di Sebruk, katanya. Bisa enggak? Allah ada, katanya. Kata Ustadz, tidak sah. Kita sendiri melihat. Allah zatnya tidak bisa dilihat, tapi yang kita bisa melihat perbuatannya. Kita ada. Pernah ada yang ngaku bikin kita nggak? Nggak ada. Jadi pakai otak aja. Nggak ada yang bikin aku kecuali Allah. Nggak ada yang bikin dunia kecuali Allah. Yang bikin dunia dia sudah ada sebelum ada dunia. Yang nggak ada nggak bisa bikin. Yesus kan baru lahir. Dan sebelum dia lahir, sebelum dia ada, yang ngurus dunia siapa yang bikin dunia? Dia adanya belakangan, berarti dia tidak bikin dunia. Jadi bukan Tuhan. Tuhan yang bikin dunia, bikin kita. Kita ada. Yang bikin pasti yakin sekarang bikin kita siapa? Allah. Yang ada sebelum segala ada. Dia Allah. Baru asyhadu. Saya menyaksikan, bukan pakai mata. Pakai mata hati dan akal. Tidak ada Tuhan selain. Yakin apa katanya? Benar? Apa buktinya? Lihat pohon buah-buahan bergantungan di pohon. Di sawah padi. Ada pabriknya tuh dibikin. Ada yang berani ngaku bikin itu? Tuhan mana yang berani bikin buah-buahan dan padi? Tuhan mana? Enggak ada.
Tidak ada yang berani ngaku bikin padi, bikin buah-buahan. Hanya satu, Allah dalam Al-Quran. Aku yang menumbuhkan itu, buah-buahan itu. Ada nggak yang lain? Tolong dijawab. Ada nggak selain Allah? Nggak ada. Jadi yakin. Sebab ini penting banget. Sayang nggak sama anak? Hah? Sayang. Ingin nggak anaknya bareng di surga bareng? Betulin syahadatnya. Mesti paham agama ini bukan katanya repot nanti. Paham. Arti fikih itu apa? Dalam bahasa Arab. Fikih itu paham. Paham bagaimana sholat, bagaimana. Tapi yang paling penting paham apa arti syahadat dulu deh. Yang gampang tuh. Asyhadu artinya apa? Aku menyaksikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku menyaksikan tidak ada yang bikin buah-buahan selain Allah. Aku menyaksikan tidak ada yang bikin matahari selain Allah. Ada di surat Al-Kahfi, di nama Al-Kahfi itu artinya gua. Itu ada anak-anak muda kabur takut ditangkap sama pemerintah yang bukan Islam di zaman sebelum Nabi Isa, ngumpet di gua Kahfi namanya. Kahfi itu artinya gua. Dia raja-raja semua, pejabat rakyat semua, tapi raja-raja punya tempat ibadah khusus, kuil. Itu anak-anak pejabat ikut di situ. Tapi ada orang lagi pada ruku nyembah patung. Satu anak nggak mau berdirinya lurus. Sudah keluar temannya tanya, ngapain kamu tadi kok nggak nyembah Tuhan? Nggak ada, sudah nggak percaya. Kenapa? Lah itu kan Tuhannya dibikin di rumah tetangga saya. Itu Tuhan digergaji, dibetulin, ada yang dipantek-pantek yang dari batu. Tuhannya lagi dibikin. Terus saya lihat, masa saya mau nyembah yang kayak gitu? Habis kamu nyembah siapa? Saya pikir yang bikin matahari, yang bikin kita, yang bikin bumi, dialah Tuhanku. Dia nggak ada nabi, nggak ada ustadz, belum. Pakai otak doang dia bisa kenal Tuhan, tapi nggak tahu namanya. Maka di Quran disebut innahum fityatun amanu birabbihim, mereka itu pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhannya, wazidnahum huda. Terus Allah kasih hidayat. Dari akalnya dia tahu ada Tuhan, tapi Tuhannya siapa nggak tahu. Nah, pakai otak aja bisa, pakai pikiran. Jadi beriman itu bukan katanya, tidak sah kalau katanya. Yakin, asyhadu, seperti melihat pakai pikiran. Di sini ada suara bandwir lewat di depan. Wing ada kan? Nggak lihat kan, kita lagi di sini nggak lihat. Tapi kita yakin itu adalah ada apa? Ada kebakaran. Yakin kan? Bukti kan? Nah, itu begitu imannya. Nggak mesti lihat. Ini mesti masuk di akal. Iman itu bukan di lidah. Iman adanya di pikiran dan perasaan. Tolong ibu bapak ajarin anak-anaknya itu. Seperti itu. Coba maaf, saya minta maaf banget. Di negeri Islam, ibu yang baru datang langsung duduk bu ya, maaf, langsung duduk, langsung ikut belajar. Nanti salamannya belakangan. Ya, dibiasain itu. Di masjid ada ceramah, ada Quran dibaca, langsung duduk. Ya, langsung duduk. Jadi kita tidak mengganggu yang sudah ada. Itu ya, tolong ya. Dibiasain ini. Dibiasain. Budaya yang salah tidak diikuti, dirubah. Begitu juga lagu ada ibadah di masjid, lagi mauludan, lagi ceramah, datang duduk, assalamualaikum, enggak, dalam hati aja. Nanti setelah itu salaman. Ya, kita dalam hal apa saja kita harus serius, harus benar-benar, tidak asal hadir, tidak asal ngaji. Pada banyak 40 tahun ngaji masih tetap nggak bisa apa-apa. Sebab ketika hadir dia pikirannya kemana-mana, tidak boleh. Semua itu akal, perasaan yang main. Bukan raga, raga ini tengkorak. Badan kita ini tengkorak. Ini kalau saya bicara gini, yang dengar siapa? Bukan telinga. Telinga nggak bisa dengar. Ini cuma alat. Yang dengar otak. Jadi kalau ngaji sambil ngobrol nggak masuk ke pikiran. 50 tahun pun di majelis taklim nol. Maaf, ini sebenarnya begini. Kalau begini negaranya matang, 100 kali ngaji udah jadi ustazah, langsung masuk. Itu jadi kita kalau enggak buang umur. Sayang umur ini nggak bisa ditambahin, kecuali Allah yang bisa nambahin. Jangan buang waktu, jangan buang umur, rugi.
hadir di sini harus berubah, harus ilmunya nambah, imannya nambah, baiknya nambah, baru namanya ngaji. Itu di Quran ada. Sahabat dulu kalau bisa ngaji bilang, siapa yang nambah imannya? Ayukum zadathum imanan. Di Quran. Setiap habis pengajian, iman nambah, tambah soleh, tambah baik, tambah sabar. Itu namanya ngaji. Kalau 30 tahun di Majelis Taklim nggak berubah, ustadznya belum datang, ngerumpi, auzubillah. Ngaji di mana? Ngaji apa ini? Maaf ya, kan kalau dokter orang pasien datang diapain? Ditanya penyakitnya apa kan? Udah tahu penyakitnya baru dikasih obat. Kan mesti begini kita buka supaya kita bisa obat dan obatin biar sehat. Sehat rohani yang penting. Kalau sehat badan, sakit badan, nggak sembuh paling mati. Terus hidup lagi di sana. Tapi kalau sakit rohani, kurang iman, ada syirik, ada benci, itu berat. Sebab yang hidup nanti itu ruh, bukan badan. Nah kalau ruhnya busuk, bagaimana mau kembali kepada Allah? Bagaimana dia mau tinggal di surga? Nah, surga rusak kalau dia masuk, makanya nggak dikasih masuk. Ruh, obat ruh apa? Kesehatan ruh apa? Taklim begini. Itu bukan ujian. Orang ikut ujian kan mesti punya ilmu untuk ngejawab ujian. Bimbel, bimbingan belajar. Nah ini kita lagi bimbel. Buat saya juga, buat diri saya, coba kita bareng aja. Saya bacanya Quran, yang saya sampaikan Quran, tidak pernah nyimpang dari Quran, tidak pernah, selalu pakai Quran. Sebab memang hidayah kita Quran. Sunnah Nabi aja masih kacau, banyak hadis palsu di zaman Bani Umayyah itu. Sekarang masih banyak yang bikin hadis palsu. Oh, karena politik, untuk menangkan partainya dirubah tafsir Quran. Saudi itu paling banyak merubah, karena untuk kepentingan kerajaannya. Ini fakta, semua banyak diubah. Nah itu kita belajar Quran, dipahami. Aduh capek ya, tapi nggak apa-apa. Nanti senang banget kalau kita belajar ilmu Islam ini sampai di hati, sampai di otak, masuk di akal. Coba nikmatin nanti, enak hidup, tenang. Nanti kita ke situ nanti. Jadi syahadat itu artinya saya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kita nggak ketemu Allah. Menyaksikannya pakai dan perasaan. Iblis nyaksikan nggak adanya Allah? Ketemu. Dia kan bincang-bincang dia sama Allah. Ketemu. Tapi bandel. Kenapa? Ketemu mata tapi dia nggak masukkan ke pikiran, ke perasaannya. Kayak dia berani ngedebat Tuhan. Disuruh hormat pada Adam nggak mau. Tumbuh di hatinya itu sombong. Kenapa sih yang suruh nyembah itu? Sujud di sini sujud hormat. Suruh hormatin dia kan dari tanah, saya dari api. Dipecat, keluar dari surga. Habis dipecat masih berdoa, balik lagi. Ya udah ya Allah panjangin umur saya. Kenapa iblis minta dipanjangin umurnya? Tadi sakit hatinya sombong, sekarang sakit hatinya nambah lagi apa? Dendam, benci sama Adam, iri. Ya kan? Nah udah itu udah rusak deh. Sampai sekarang dia berdosa terus, ganggu kita. Dendamnya ke kita, diganggu kita. Nggak berasa. Tadi mau jalan sini kan berat juga. Tapi imannya kuat, jalan juga sampai juga di sini. Diganggu, mau jadi orang baik itu diganggu. Hati-hati. Setan nggak ganggu orang yang kafir. Mau ngapain diganggu lagi? Dia udah lega gitu. Kalau iblis masih beriman, cuma nakal. Imannya tapi tidak di pikiran, tidak di perasaan. Jelas ya? Badan ini, badan nggak beriman, yang beriman pikiran dan perasaan. Badan nggak hidup. Telinga hidup nggak? Enggak, benda mati. Mata benda mati. Kalau ruh saya keluar, mata saya masih utuh, telinga masih utuh, bisa lihat nggak? Nggak bisa. Bisa dengar nggak? Nggak bisa. Jadi yang dengar, yang ngelihat apaan? Ruh. Yang kita asli ruh. Semua apa-apapun ada yang zohir, ada yang batin. Allah juga zohir, batin. Zohir apanya?
Perbuatannya, hasil perbuatannya itu semua Allah yang bikin. Ada nggak ada Tuhan berani ngaku bikin jambu selain Allah? Bikin jambu, taruhin biji di dalamnya itu. Apa sih? Ya kan? Ada nggak yang berani ngaku bikin pepaya? Di dalam pepaya ada apaan? Biji. Banyak nggak? Biji itu bakal jadi apa? Buang ke tanah, kuburin. Biji pepaya kuburin. Hidup lagi nggak? Hidup lagi. Terus jadi pepaya banyak. Siapa yang hidupin lagi? Yakin? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang bikin biji paya itu dan menumbuhkannya selain itu. Tanam di sini. La artinya apa la? Tidak ada, tidak boleh ada. Apanya nggak boleh ada di sini? Kalau mau nanam sawit, nanam bunga, tidak adakan, dibuang, dilalang rumput-rumput batunya dibuang. Udah bersih, tanam bibit pohon, tumbuh subur. Kalau ada serumput, ada batu, nggak subur. Ya kan? Kalau mau tanam Allah di sini, ingatan kepada Allah di sini, buang dulu ketergantungan. Kita bergantung cuma kepada minta di backing, pengen di backing jenderal, tuh di backing Pak Sambo. Pak Sambonya jatuh semua anak buahnya. Hah? Nah, jadi cari ridho siapa? Ridho Allah. Di hati tempatnya, di pikiran, di perasaan. Allah di sini. Apa itu? Hasbi Rabbi Jallallah. Apa artinya? Cukup, aku puas, aku senang, aku punya Allah. Allah yang punya negeri, Allah yang punya dunia, Allah yang punya kekayaan, Allah yang punya kekuasaan. Aku dekat sama Allah, aku puas, aku senang. Gak butuh lagi kepada dukun, gak butuh lagi apa-apa. Hasbi Rabbi Jallallah. Mengafi kolbi. Di hatiku nggak ada lagi, udah dibuang semua dukun, tapi itu lagi bambu kuning yang bawa rezeki, bohong semua, habis. Hanya Allah, hanya itu baru beriman. Harus ajarin anak begitu. Orang dulu kok Ustadz nggak pakai gitu, cuma hafal sifat 20. Dulu setannya kecil-kecil. Setan dari RRT dari apa nggak kesini, sekarang kesini semua. Sana di sana setan nganggur. Dia mau ganggu siapa sana? Hah? Di Inggris setan ngapain? Ganggu siapa? Ada orang Islam sana. Jadi pada nyari kerjaan kemari. Sini banyak majelis taklim. Kita yang diganggu. Jelas tuh. Jadi dibuang semua itu. Hanya di hatiku yang ada hanya Allah. Kalau anak-anak apa itu ABG baru gede. Pacaran tuh cita-cita gimana tuh? Tidak ada siapa-siapa, hanya engkau. Nah, itu dia syahadat. Hanya kamu. Aku ingat terus, zikir terus, ingat kamu terus. Lagi mandi, lagi tidur, lagi makan, selalu ingat kamu. Itu mestinya kepada Allah. Cinta itu mesti ke Allah. Jadi ingat Allah terus, butuh kepada Allah, matu maafi qalbi illallah. Maafi qalbi illallah. Di hatiku tidak ada selain, hanya aku ingat hanya Allah. Itu syahadat. Jadi arti syahadat, aku menyaksikan tidak ada Tuhan selain, tidak ada yang kuharapkan selain, tidak ada yang kutakuti selain, tidak ada yang paling kucintai selain. Udah, berimanlah itu. Ajarin anak-anak seperti itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad. Berilmulah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pakai ilmu, bukan asal syahadat. Dan ngerti apa yang kita yakini, yakin banget pakai pikiran perasaan. Sudah itu, ajarin anak seperti itu. Kesian ini anak-anak zaman diuber-uber maksiat. Kalau dulu orang mau maksiat susah, sekarang anak-anak sekarang diuber-uber, maranin di HP ada, di mana-mana ada. Kesian dia, kita omelin lagi, tambah hancur itu anak. Kesian, dirangkul, disayang. Kesian, pengen nggak kumpul di surga sama anak-anak? Saya ini sebenarnya terus terang kepengen dakwahnya tuh ke anak-anak muda, tapi susah ngumpulinnya. Ya udah, saya ke bapak-bapak, ke ibu-ibu aja, saya titip amanat, sampaikan.
Ya enggak? Sampein tetangga, saudara, famili, teman-teman, bilangin begini-begini, biar kita kumpul. Tega. Saya cerita dikit ya, mungkin udah saya lupa. Dulu ada mualaf 3, wanita semua. Nggak tahu di mana sekarang, 30 tahun lalu. Salah satu diantaranya itu bilang, Ustaz, ibu saya itu tidak Islam. Gimana Ustaz saya supaya bisa ngislamin ibu saya? Doa sama Allah. Doa juga Ustaz, sekarang sudah doa terus sama Allah. Saya itu sayang banget sama ibu saya. Gimana Ustaz? Kalau sampai dia meninggal belum masuk Islam? Wah, berat juga nih pertanyaan. Gimana ya? Saya pikir begini. Tuhan di Quran janji, kalau kalian benar-benar beriman, konsisten, istiqomah, akan kuberikan apapun yang Anda ingin. Kan Ustaz, Allah begini. Berarti sekarang kamu ibadah banyak-banyak, beriman banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, ibadah yang banyak. Berarti Tuhan sayang sama kamu. Nanti ketika kamu mau masuk surga, berhenti. Jangan masuk dulu, berhenti. Tuhan, saya nggak betah di surga kalau mama saya nggak ikut. Tuhan, saya nggak betah di surga kalau ibu saya nggak ikut. Saya ajarin gitu. Ntar kalau Tuhan memang sayang sama kamu, malaikat bawa ibunya nih, biar dia kumpul. Saya sayang dia kok. Nanti. Kalau Tuhan gituin, boleh nggak? Ada nggak yang bisa ngelarang Tuhan? Siapa yang bisa ngelarang Tuhan? Dia bilang, saya bisa ampuni siapa yang saya mau ampuni. Hak Tuhan itu. Jadi kalau ada Wahabi bilang nggak bisa itu, kamu dapat wahyu dari mana? Nabi Muhammad aja nggak pernah ngomong gitu kok. Kalau Tuhan di Quran bilang, aku ampuni siapa yang kau ingini, dan dia ingin. Anda ingin. Jadi itu Tuhan tidak bisa diatur. Tidak ada peraturan ngatur Tuhan. Tuhan ngatur kita, ngatur makhluk. Nah, situ kita cari cinta Allah. Disayang Allah. Itu cinta Nabi Muhammad, ada syafaat. Seperti itu. Tapi akhirnya ceritanya begini. Pada berapa lama kemudian dia telepon, Ustaz, alhamdulillah ibu saya sakit di rumah sakit Karoles. Ada banyak datang situ ibu, ayahnya, saudara-saudaranya kumpul semua. Kemudian berapa lama ibunya sakit ini minta yang lain keluar dari kamar dia, kamar tempat tidur dia sakit. Yang ini, yang tadi nanya saya, dipanggil suruh dia aja di situ. Satu orang aja dia di situ. Udah dekat dipanggil dekat, udah dekat ke telinganya tuh di mulutnya. Dia bilang, tolong antar saya beriman pada Allah, syahadat. Terus diajarin ngucap syahadat, doa sama Allah segala macam, diucapkan. Terus meninggal. Doa anaknya dikabulkan Allah. Jadi nggak sampai di akhirat. Itu Allah, dia berbuat apa saja. Nah itu penting, berdoa itu penting. Kita tidak mengandalkan amal kita. Jadi kabulkan dia. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Yakin. Nah, bagaimana? Belum cerita kok udah yakin. Yakinnya gimana? Nabi Muhammad dikasih Allah bawa Quran. Isi Quran itu sudah 1400 tahun tidak bisa ada yang salahin. Tidak bisa ada yang salahin. Setiap orang-orang non-muslim, orang pinter-pinter, itu banyak masuk Islam orang pinter. Yang murtad orang bodoh banyak kan. Karena dia nggak pakai akal. Banyak yang tadinya mau pengen tahu Quran, ada yang tadinya mau cari salahnya, nggak bakal dapat. Yang bisa bahasa Arab orang non-Islam banyak. Ahli bahasa Arab tuh, ahli sastra Arab itu Kristen. Di Lebanon tuh penduduknya Kristen banyak. Dia tahu baca Quran, dia ngerti. Kalau nggak dapat hidayat enggak, tapi yang dapat hidayat banyak. Ada Profesor Jarudi ya, dia baca Quran, heran-heran dia. Kok Tuhan cerita di bawah laut ada gelombang, ada arus, ada api. Emang benar di dalam bawah laut ada gunung, ada apinya. Terus dia sujud masuk Islam. Banyak dia pelajari Quran, akhirnya ini nggak masuk akal. Belum lagi sastranya Quran udah 1400 tahun lebih. Sampai sekarang bahasanya nggak bisa disalahin.
Kalau buku bikinan manusia 50 tahun bahasanya udah ketinggalan, udah dipakai bungkus kacang goreng itu kertasnya. Iya. Jadi bahasanya udah ketinggalan banyak. Coba baca kitab zaman dulu. Enggak karuan, semua bahasa Arab, bahasa apa saja. Nah, Quran tetap aja sasarannya tinggi sekali, mukjizat. Jadi kita iman bahwa Quran ini nggak ada salahnya, benar-benar dari Allah. Yang bawa Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad betul-betul Rasul Allah. Itu baru sebagian itu. Dulu saya sampaikan tentang telur, itu ceritain anak-anak. Kalau mau makan telur, coba lihat tuh telur. Di perut ayam kan ada pabrik tuh, bungkusin telur. Bukan bikin, bungkusin aja. Pabrik susu bukan bikin susu. Kalengin, bungkus. Ya kan? Yang pabrik susunya di mana? Di perut sapi. Sapi lebih pintar dari orang. Orang nggak bikin susu, ngebungkus, ngalengin. Yang bikin susu siapa? Sapi. Jadi sapi pintar? Hah? Tidak. Yang hebat yang bikin sapi. Rumput bisa jadi susu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu ajarin anak kayak gitu, insya Allah selamat kumpul sama anak-anak ke surga. Tega anaknya kalau nggak ke surga? Tega nggak? Nah, didik. Di sekolah biarin, tambahin di rumah. Ini soalnya tantangannya berat sekarang. Aduh, luar biasa, serem. LGBT udah banyak di mana-mana, serem banget. Jadi ibu perhatiin, jangan buang waktu untuk ngobrol, cari waktu untuk didik anak. Paling bagus melalui cerita. Bisa nggak tadi ke anak-anak ceritain tadi pemuda kahfi beriman dengan akal fikih? Nah, tuh lihat itu pohonan, ada buah-buahnya. Siapa yang bikin? Lihat itu telur. Yang hitam dari perut ayam dibungkus nggak kalau keluar? Yang hitam nggak dibungkus kan? Menceret keluar kan? Kenapa yang putih kuning dibungkus? Hah? Dibikinin cangkang kan? Kenapa dibungkus? Coba pikir. Kenapa yang hitam nggak dibungkus? Bukan makanan, dibuang, kotoran. Tapi yang putih kuning dibungkus pakai cangkang. Kayaknya di perut ayam tuh ada cetakan, nyetak bulat lonjong licin. Coba pikir, kenapa dibungkus? Karena buat makanan. Hah? Kok nggak bisa jawab? Telur dibungkus, putih merahnya itu dibungkus pakai cangkang. Kenapa? Karena buat makanan kita. Buat makanan kita. Jadi Allah sayang nggak ke kita itu? Sayang banget. Air dicuci, udah kotor tuh, air di pelimpahan, comberan. Dicuci. Caranya gimana Allah nyuci air? Suruh matahari pelototin. Panas. Jadi nguap, terbang. Mau dicuci di sana, dientengin dulu supaya nguap. Sampai sana air laut nguap, garamnya ikut nggak? Enggak. Air di sepiteng nguap ke atas, kotoran yang kuning ikut nggak? Sampai sana bersih, steril. Disuruh angin dorong ke gunung. Itu air kalau mentok gunung muncrat ke atas. Di atas ada lapisan yang dingin. Uap itu tadi menguap karena panas, terus kena dingin, jadi netes. Untung hujannya nggak diturunin sekaligus, seember, satu drum ditumpahin, satu drum, genteng pecah. Lihat kan itu hujan. Air ini mungkin sebulan yang lalu ada di perut kuda. Udah minum, dia pipis, terbang ke atas jadi uap, terus turun lagi, udah steril bersih. Itu airnya di rumah sakit itu buat infus, ada glukos, gula, ada garam, buat infus badan kita. Itu air hujan, belum bisa pakai air pam. Sebab itu mesti steril, masuk ke arteri vena. Ada sedikit kotoran mati orang. Airnya Allah yang cuciin air buat kita. Turun hujan bening, bersih. Makanan ada semua, dijamin. Air dijamin. Semua. Kalau Allah berhentiin karet aja, karet. Tahu karet? Jadi ban mobil, ban pesawat, mesin-mesin. Itu kalau di stop ke karet,
Bubar teknologi semua, mobil nggak jalan, pesawat nggak terbang. Kalau bannya itu kan pelek besi, mesti pakai karet. Itu semua Allah yang bikin buat keperluan manusia, hidup rapi, semua bisa bikin segala macam. Besi juga dibikin buat apa itu? Parang, buat tarik bacok-bacok apa, bukan buat bacok orang. Besi juga sebenarnya bukan buat perang, bukan buat bunuh orang. Sekarang jadi buat bunuh orang banyak. Manusia yang salah, bukan Tuhan. Allah ngasih semua yang baik, buah-buahan, anggur dikasih suruh minum, makan baik-baik. Manusia dirubah, direndam-rendam, disimpan jadi whisky, jadi racun. Dan manusia ngerusak. Dulu sungai itu bening, ikan-ikan senang berenang tuh. Mungkin 30 tahun yang lalu masih itu. Tapi saya masih kecil juga, kadang-kadang ada parit-parit kecil itu bening, ada ikan-ikan. Ya 40 tahun yang lalu masih Ciliwung tuh bening dulu. Kalau musim habis banjir tuh bening, kelihatan di bawah itu ada apa tuh, remis, layak, kijing. Nah itu manusia rusakin semua. Udah biarin dah itu. Sekarang kita sudah syahadat, yakin Allah yang bikin kita, Allah yang jamin makan kita, Allah yang kasih makan kita di perut ibu, kita lahir dikasih susu, sudah besar dibikinin gigi, semuanya Allah. Kuku numbuh terus apa deh? Kuku kenapa dipotong? Kuku. Karena numbuh terus kan? Kenapa gigi nggak dipotong? Direm. Direm, tumbuh sampai sini direm. Siapa yang ngerem? Kalau tidak direm, kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Itu udah. Kita terusin. 2 kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, lihat di halaman 2. Halaman 2. Kita baca bareng tiga kali supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus fa'ala Ahu ilaha illallah wastaghfir li dhanbi wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. 2 kali baca merem, jangan lihat, apal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Artinya, ketahuilah wahai insan bahwa tiada Tuhan bagi kalian semua selain Allah, maka mohonlah ampun kepadanya atas dosa. jatuh. Ketahuilah itu apa? Cari tahu, supaya tahu. Ketahuilah supaya tahu. Tahu itu apa? Tahu, bukan tahu. Tulisannya tahu. Tulisannya tahu kan? Saya kalau nulis nggak mau pakai tahu aja. Tahu. Ya. Tahuilah, wahai insan, tiada Tuhan selain Allah. Jadi pakai tahu, pakai pengetahuan, bukan asyhadu an la ilaha illallah sudah Islam selesai. Enggak begitu. Paham. Pakai ilmu. Ilmunya tadi udah disampaikan. Ada bongkar pasang. Kalau orang mau beriman, bongkar pasang. Kalau orang mau masuk Islam, bongkar pasang. Misal dia Buddha mau masuk Islam, ayo. Tidak ada Tuhan, Buddha bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah. Begitu ya, dibuang. Enggak pakai disebut juga enggak apa-apa, yang penting buang. Buang segala-gala yang Tuhan-Tuhanan, Tuhan yang Allah, hanya Allah, ya. Ini udah hafal barusan kan ayatnya ini. Nah, nanti kalau ngajarin anak-anak kasih tahu ayatnya nih, di surat Muhammad. Ajarin kembali ke Quran, Sebab apa? Sedikit lagi, gak berapa lama lagi nih bakal banyak fitnah. Hati-hati, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, yang benar jadi salah, yang salah. Ini sudah ada. Serem. Di masjid juga yang pakai jubah kadang-kadang serundupan. Di zaman Belanda aja ada seks sendok-hukronyo. Berat. Apalagi yang ini nih, yang ISIS itu. Semua itu Salafi Wahabi mazhabnya. Banyak karena dananya besar. Jagain anak-anak deh. Ntar udah hebat itu disuruh bunuh diri.
Mau anak itu suruh bunuh diri, taruhin bom di badannya, ntar kamu dapat bidadari masuk surga. Banyak itu. Tapi alhamdulillah pemerintah kita sudah basmi juga dia. Jangan ngedukung, itu salah. Mana ada disuruh bunuh orang, nggak ada. Orang kafir pun nggak boleh dibunuh. Kecuali perang. Perang ini juga ada aturan. Tidak boleh bunuh ahli-ahli agama, tidak boleh wanita, tidak boleh anak-anak. Jangan ikutin itu paham-paham gak karuan, mau ngamuk-ngamuk itu. Sebelum Habib Rizik ditangkap di sini saya sudah jelaskan, jangan ikut-ikut. Habib Riziknya baik. Dia di sampingnya itu Wahabi. Jangan biar paham, jangan sembarangan. Itu Yunus Marta itu bukan ustadz. Di Surabaya tukang renten dia. Sebut nama boleh karena orang udah terlalu jahat. Habib Riziknya nggak tahu apa-apa. Kesian tuh ditangkap, ada sampai mati 6, konyol tuh. Itu yang mati kesian anak muda nggak tahu apa-apa, guru ngaji. Kenapa sampai kayak gitu? Sampai dibunuh? Karena serem. Kalau terus kayak gitu, semua masyarakat kayak gitu, semua demo-demo ngamuk-ngamuk, negeri ini perang lagi, hancur di negeri bertahun-tahun. Agama nggak begitu, suruh berbuat baik. Kalau ada orang mau kafir, mau munafik, ntar dihukum di akhirat. Kecuali dia nyerang kita, baru kita wajib jihad. Kalau dia nggak nyerang, damai saja. Dakwah itu benar. Habib Rizik dakwah, tapi dia nggak tahu di sampingnya itu siapa. Tahu apa nggak tahu, saya nggak tahu. Sampingnya siapa? Semua itu orang Wahabi semua yang disini. Yang banyak ikut Wahabi itu semua. Yang betul-betul pengikut Habib Rizik itu nggak seberapa, cuma sedikit. Anak-anak Betawi asli yang ikut dia, nggak banyak. Yang lain itu semua dari HTI dilarang pindah ke situ. Itu politik, dipolitikin itu. Nggak begitu Islam. Kita dakwah dengan akhlak Nabi. Nabi yang menguasai kota Mekah, di Mekah itu tempat dia diusir dari Mekah, dia balik nyerah, dia kuasain kota Mekah. Tidak ada satupun orang yang dibunuh sama Nabi. Pasukan Nabi nggak ada yang dibunuh, nggak ada yang ditangkap. Yang paling jahat Abu Sufyan dibebasin. Nah itu katanya ikut sunnah Nabi. Itu yang ngomong gitu, sunnah dia yang paling tukang ganggu orang. Jelas ya, makanya harus belajar betul-betul dari Quran. Katanya itu sudah banyak politik. Di zaman Pak Harto aja udah politik, ayat-ayat dipolitisir banyak. Tuh kalau kampanye sudah ceritain. Kalau kampanye yang Islam, la taqrabu hazihi syajarah. Jangan deketin nih pohon, ditunjuknya pohon beringin. Dulu. Padahal itu pohon dulu zaman Nabi Adam. Ditafsirin beringin lawan Golkar. Lantar yang apa itu? Yang musuh, yang Golkar lagi bilang, ini pilih Ka'bah saja. Itu nanti yang Golkar bilang apa? Wal asri innal insan lafi khusrin. Manusia itu semua rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman dan beramal. Beramal di sini berkarya. Diartiin berkaya, benar, berkarya. Jadi yang benar, yang nggak rugi, golongan karya. Sekarang lebih parah lagi, lebih berat lagi tuh. Makanya dengerin orang ceramah, dengerin, pikirin pakai akal, bener apa enggak. Akal nih tahu mana benar mana salah. Jelas ya? Ruwet di akhir zaman namanya. Jadi baik bapak ibu kalau udah baik gini, kayak gini aja tuh pangkatnya udah sama sahabat. Sahabat mungkin beramal soleh, dia godaannya kurang. Beriman, ketemu sama Nabi, enak. Ketemu sama Nabi, masalah tanya Nabi. Nah kita kini Nabinya nggak ada. Ada ulama banyak, ulama beda-beda, macam-macam. Ada yang jujur, ada yang soleh, ada yang baik, ada yang dibayar. Yang dibayar banyak sini, ratusan ribu. Beneran, duitnya gede lagi dapatnya. Nah, nanti dia mesti bohongin kita. Ada negara satu di luar negeri, dia lagi negara A, musuhan sama negara B. Negara B mazhabnya lain, dibayar semua kafirin ke negara B karena dia takut perang. Nah itu banyak dibayar. Maka dari itu kita banyak kembali ke Quran. Quran yang paling benar. Jadi kalau ada pendapat tidak sama dengan Quran, berarti salah. Kita di situ. Jadi kalau kita nggak ngerti Quran, dikit-dikit belajar lah. Jadi tahu. Ya,
Kesian anak-anak yang ketipu tuh, yang ditangkap, yang ditembak. Dia nggak tahu apa-apa. Kayak nama agama. Nah, nanti fitnah itu bakal lebih besar. Tapi kalau kita ikut belajar Quran, terus ibadah, selamat. Dibimbing Allah. Jangan takut, tapi dibimbing Allah. Saya bukan nakut-nakutin. Saya ibu bapak aman. Kalau dia ibadah aman. Maksud saya anak-anak dijaga. Anak-anak kan bisa dipengaruhi gampang. Itu yang jadi hati itu semua digarapnya di SMA. Waktu di SMA, iya. Waktu SMA itu udah dipengaruhi di kampus-kampus. IPB Bogor tuh sarangnya itu. Bukan nakut-nakutin. Mudah-mudahan mereka kembali jadi soleh. Jaga, berhati-hati. Ya, adanya di dalam Islam, bukan di luar, di dalam. Jadi anak-anak gampang ikut itu. Ya, kuatkan imannya aja. Ajak ibadah di rumah, itu bentengnya. Ibadah di rumah, bapak imam sholat, insya Allah selamat. Terawih juga, terawih asal hukumnya tuh di rumah. Tapi di rumah nggak ke masjid. Mau ke masjid boleh, ke tempat terawih boleh. Tapi kalau di rumah bapak jadi imam, waduh, itu rumahnya jadi adem, rumahnya jadi kayak masjid. Kalau di rumah nggak dipakai ngaji, nggak dipakai sholat, kayak kuburan. Mau rumahnya jadi kuburan. Sekali-sekali boleh di masjid terawih, sekali di rumah. Sama istri sama anak, rukun. Terus bikin teh kacang goreng, habis terawih minum kopi, minum teh bersama. Itu senang lah. Nah, itu nih halaman 3 Hasbi Robi. Ayo deh boleh juga Ustaz. Pelan-pelan, lembut-lembut itu. Bismillah Hasbi Robi. Kita pasrah kepada Allah. Ini doa pasrah kepada Allah Hasbi Robi. Hasbi Rabbi Jallallah. Semua pelan-pelan. Itu pasrah dan tawakal itu kepada Allah. Kalau lagi sedih baca itu, lagi sedih baca itu. Terus ini di sini ada nama-nama Nabi. Sekarang kita syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Terus di bawahnya tuh di antara nama-nama Nabi Muhammad ialah Muhammad artinya terpuji, Mustafa artinya terpilih, Mukhtar artinya manusia pilihan, Al-Amin artinya manusia jujur terpercaya. Tambah lagi satu, saya belum tulis itu, Ahmad. Nabinya namanya juga Ahmad. Nah, Ahmad ini ada di Bible, ada di buku-buku suci yang lain. Dari dulu sudah ada nama Nabi Muhammad, tapi yang di Quran disebut Ahmad. Artinya sama, terpuji. Mahmud juga terpuji. Lanjut halaman 5 kesimpulan. Nabi Muhammad disebut Al-Amin. Di situ nanti ada cerita bagaimana Ka'bah rubuh, banjir, kena banjir.
Terus orang Arab, kepala suku berantem berebut mau naruhkan Hajar Aswadnya ke dinding Ka'bah, rebutan. Akhirnya mereka damai, sudah begini aja. Nanti siapa yang masuk dari pintu itu, yang paling dulu masuk, dia kita serahkan untuk naruh batunya, Hajar Aswadnya. Nggak rebutan lagi. Tunggu siapa yang masuk. Tunggu, datang Muhammad masuk, belum jadi Nabi Muhammad. Semua senang, kabilah-kabilah, ini benar orang jujur, Al-Amin. Dia udah terkenal dijuluki Al-Amin dari kecil, Al-Amin. Dagang, dia bawa dagangan amanat. Jujur Nabi Muhammad, Al-Amin. Maka dia senang semua, udah serahin Al-Amin yang taruh baju aswad. Nah, tapi Nabi Muhammad itu dari kecil sudah berjiwa pemimpin, adil. Jadi dia diserahkan untuk taruh batu aswad. Sampai di situ dia apain? Dia gelar sorbannya, dibuka sorbannya, terus batu aswadnya ditaruh di sorban. Terus semua kepala suku itu, orang-orang Arab suku itu suruh pegang pinggirnya masing-masing, gotong. Jadi kan semua dapat. Tadinya mau berantem itu, berebut. Sekarang Nabi Muhammad, dia diserahin, dia taruh di sorban, sorbannya pegang masing-masing gotong, bawa ke Ka'bah situ. Nah baru dia sendiri yang taruh di Ka'bah, dinding Ka'bah, Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu bukan sembarang batu ya. Allah yang suruh taruh di situ. Banyak pendapat-pendapat orang sekarang ditemuin itu, kayaknya itu ada mengandung apa, magnet apa nggak tahu tuh di Hajar Aswad, bikin keseimbangan apa yang ada di bumi. Saya nggak ngerti sih bahasa ilmiah jurusan itu. Seperti itu. Pasti ada kelebihannya, bukan asal batu. Tapi kalau sekarang dia tuh dijaga, nggak boleh cium. Iya, kalau sampai jadi dorong-dorongan, pakai sogok menyogok di depan Ka'bah, astagfirullahaladzim. Ada jokinya, ada Pak Ogah kalau sini. Ada di Ka'bah itu ada. Bayar, ntar dia kerjasama sama yang jaga di situ, dikasih untuk cium Hajar Aswad. Jangan ikut-ikut, dari jauh aja gini. Caranya udah salah nyogok. Orang lain disingkirin begitu. Kan udah ke haji itu nggak boleh bertengkar, nggak boleh ganggu orang. Jadi bukan harus, ini bukan main bola. Ibadah tuh khusyuk, rapi, damai. Masa mau Hajar Aswad nyogok, terus yang disogok itu orang-orang di pinggirin, itu jadi dosa. Nah inilah kadang-kadang nggak paham. Itu mesti paham. Dulu di situ Cisalak ada orang mau pergi haji. Kebetulan saya lagi ke rumah adik saya dekat situ. Ketemu Pak apa namanya, lupa. Dulu saya sering ke Cisalak, lewat sini dulu belum, masih batu-batu nih, belum diaspal. Terus Kalimanggis, terus di bawah tol ke Bayunan. Nah, ke sana terus keluar dari jalan Cisalak. Terus dia mau pergi haji. Setiap orang yang sudah pernah haji ngasih dia buku nih, doa ini penuh segini. Dia sama istrinya bertengkar berdua tiap malam, nggak bisa tidur. Bacanya gimana? Kenapa lu nggak bisa? Kata lakinya nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca Latin, nggak bisa baca tulisan Arab. Dikasih doa kayak gini. Menurut dia mesti baca ini. Dia takut hajinya nggak sah. Udah jual kebun. Ketemu, saya bilang sini, kapan mau bikin itu kumpulan selamatan haji? Datang sekian, udah, saya aja yang datang nanti. Jadi saya bilang, pergi haji itu bukan mesti ngumpulin doa, bukan. Yang haji itu, yang pergi haji bukan lidah, bukan badan, pikiran dan perasaan. Udah, jangan baca itu. Orang nggak bisa baca gimana? Gini, nanti masuk Masjidil Haram, waktu pakai pakaian ihram. Ini ya Allah, saya buang ini pakaian kotor saya yang penuh dosa. Pakai ihram, berarti pakai baju suci. Sudah ini saya nggak mau kotorin lagi, nggak mau dosa lagi gitu. Mau sucikan segalanya. Waktu ihram tuh masuk ke masjid, ya Allah, kau panggil aku ini, aku datang. Aku putri Ka'bah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku nggak akan minggat lagi, nggak jauh lagi darimu. Engkaulah satu-satunya Tuhanku, yang paling kuhormati, yang paling kusujud, kucintai. Pakai bahasa Indonesia aja. Boleh gak doa pakai bahasa? Boleh. Doa yang dari Quran boleh dibaca, baca aja. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Lainnya ngomong sama Tuhan.
pakai bahasa Jawa, bahasa apa juga bisa. Nah Tuhan kita kok dia yang bikin bahasa, sholat mesti pakai bahasa Arab. Kalau doa pakai bahasa kita aja. Tuhan kok semua dia ngerti. Nah itu saya kasih tahu, nih Tuhan saya kembali datang. Ampunin saya ya Allah, saya ngaku saya banyak salah. Saya jual pisang-pisangmu yang tumbuh di tanah saya jual. Ini juga datang sini saya jual tanahmu ya Allah. Emang ada orang bisa bikin tanah? Siapa yang punya tanah? Allah. Banyak saya makan rezekimu tapi saya banyak dosa Tuhan. Saya jual rambutan, duitnya saya pakai dosa. Sekini saya datang nyerah, minta ampun. Terimalah ibadah saya ini ya Allah. Selamatkan diri saya, istri saya, anak-anak saya. Kumpulkan kami di surgamu. Itu bisa kan gitu? Nah bisa, nggak usah pakai ngapalin itu. Yang wajib Anda baca, doa dari Nabi dibaca. Tapi giliran ada butuh apa-apa ngomong sama Allah pakai bahasa sendiri. Itu iman. Tuhan namanya dituhankanku. Kita boleh manja, boleh curhat, boleh apa saja kepada Allah. Itu baru kita nuhankan. Itu gampang kok itu. Jadi nggak susah, kesian dia itu nangis tiap malam. Mau cerita sama orang dia nggak bisa, malu. Sudah gitu Pak nih apa nih namanya? Bilangin nama Tuhan, ngaku, berdoa. Itu hajinya lebih benar. Pulang dia cerita gitu. Banyak tuh aneh-aneh. Ada lagi Pak Adul sana tuh, jauh. Setu belum ada masjid tuh, satu kecamatan. Bikinin masjid. Pak Adul namanya. Mau pergi haji juga belum bisa apa-apa lagi. Jadi ajarin cara ringkas, dipersulit sih mesti pakai bahasa Arab ngapalin. Yang mesti pakai bahasa Arab nggak salah, kalau nggak bahasa Arab tuh sholat. Lainnya pakai bahasa Indonesia, bicara dengan Allah, bukan baca doa. Beda nggak baca doa sama berdoa? Hah? Yang benar yang mana? Berdoa, bukan baca doa. Baca doa berarti tidak berdoa, cuma membaca. Coba pikir. Berdoa apa baca doa? Kalau Quran dibaca, kalau doa minta. Nah mesti kita ngerti dong apa yang kita minta. Tapi kalau ustadz lagi baca rame-rame kita amin, itu sah karena pasti ustadznya tahu itu doa bagus. Semua doa yang ada bagus, nggak ada yang salah. Kadang salah udah diprotes ya, boleh dibaca semua itu. Tapi giliran kita ada perlu apa-apa, pakai bahasa Indonesia yang kita paham, nggak dosa. Nah nikah itu ibadah pakai bahasa Indonesia. Tapi bilang ada yang Abdul bahasa Arab, boleh Abdul. Tapi kalau kita didikahnya orangnya nggak ngerti gimana? Mesti ngerti, paham, jelas ya. Nah ini ngaji di sini sekarang ngapain? Belajar. Karena ustadznya itu belajar memahami Quran, walaupun nggak full ya. Nah, kan nggak semua orang mesti jadi ustadz, mesti ada yang ngurus ini ngurus itu. Nah dijelaskan itu dakwah. Jadi dakwah yang paling benar itu ya ada ikutin Quran dan Sunnah ya. Saya singkat aja nih, waktunya habis. Terus begini sekarang, kalau kita mau paham Pancasila itu akhlak ajaran Islam, semuanya ajaran Islam tuh. Undang-Undang Dasar 45 juga Islam banget, tidak ada bertentangan dengan Quran. Dulu kepancing itu umat Islam nggak mau nerima. Baca dulu dong, ketuhanan Maha Esa itu la ilaha illallah, tauhid, keadilan, persatuan, semua itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan. Tuh HTI itu ngerti juga enggak apa Pancasila? Dia tahu enggak kenapa dia enggak nerima Pancasila? Nanyanya ke ulama Saudi. Nah ulama Saudi enggak, di sana enggak boleh ada berita, enggak boleh ada buku-buku apa-apa. Dia enggak tahu, dia pelajaran agama doang. Kan aneh Pancasila di negeri kita, nanyanya ke sana, mana dia ngerti? Haram itu haram ya. Dia tahu aja enggak. Akhirnya ikut-ikutan. Itu Pancasila umat Islam malah untung. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Tuhan yang Maha Esa siapa? Iya, orang agama apa yang berketuhanan Maha Esa?
Islam. Yang lain ada yang Tuhannya 3 dan lain-lain. Kita paling itu kita punya itu. Jadi kalau mau derima jangan terima, jangan mau. Kekuatan kita ada di situ. Nah itulah karena nggak ngerti itu, tidak dimengerti, dibodohin sih sama partai-partai. Itu Islam banget. Jelas ya. Nah sekarang Quran, kita tahu Quran. Sekarang contoh orang yang sudah ngamalin Quran siapa? Supaya kita tiru. Orang yang sudah ngamalin Quran siapa? Supaya kita tiru. Nggak tahu. Nabi Muhammad. Tuh di halaman 6. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau lah orang yang paling berakhlak. Akhlaknya itu artinya gerak-geriknya Nabi, perbuatannya semua persis Quran. Jadi badan Nabi itu sendiri pengamal Al-Quran. Sudah 100% dia ngamalin Quran. Contoh orang yang udah ngamalin Quran itu Nabi Muhammad. Tuh, akhlaknya tinggi. Nah, jadi kita kalau mau ngamalin Quran, niru Nabi Muhammad. Niru Nabi Muhammad itu disebut sunnah. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, atau kejadian yang diridhoi sama Nabi, yang direstui Nabi. Itu sunnah. Bukan yang pribadi. Jadi kalau Nabi kawin sama perempuan namanya Khadijah, bukan berarti bapak-bapak mesti kawin perempuan yang namanya Khadijah ikut sunnah Nabi. Enggak, itu soal pribadi, enggak sunnah. Tapi kalau Wahabi semua itu diartiin. Pasang jenggot, ya memang benar sunnah, tapi bukan sunnah yang wajib. Orang enggak pakai jenggot masuk neraka dong. Ya enggak. Nah dia kalau udah jenggot udah nunggu surga, ada yang punya udah. Jadi itu aja yang dipasar paling berat, itu aja. Cuma nggak dikafirin kalau nggak pakai jawab. Itu kan masalah pribadi. Tapi sunnah. Nah yang sunnah yang wajib itu akhlak Nabi, wajib ditiru. Santun, sopan. Dia setiap kali bilang sunnah, tapi dia maki-maki orang. Ceramahnya maki orang, ngapirin orang. Jadi itu bukan sunnah Nabi. Jelas ya? Sunnah itu tiru. Kalau ibu-ibu niru Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu bidadari manusia atau manusia bidadari. Lain dia. Dia waktu Siti Khadijah hamil, disuruh puasa 3 hari, nggak boleh makan apa-apa selama 3 hari. Kalau malam malaikat Jibril datang bawain makanan dari surga itu. Buat Fatimah di dalam perut. Dia tidak haid, tidak nipas. Memang lain, sudah disiapkan Allah buat dijadiin teladan buat ibu-ibu. Bukan Siti Aisyah, bukan. Siti Aisyah juga, tapi yang disiapkan oleh Allah itu Fatimah. Dia disucikan di surat Al-Ahzab 33 ayat 33 nomor 33. Dia disucikan sesuci-sucinya. Kenapa disucikan? Supaya jadi figur buat ibu-ibu, teladannya, idolanya. Dan dia nanti pemimpin wanita di surga 4. Maryam, Asia tinggal di rumah Firaun tapi bisa solihah. Tapi ada perempuan tinggal di rumah ustadz sama kiai yang baik tapi tidak solihah. Nah ini tinggal di tempat Firaun, solihah, maka dia nanti menjadi pemimpin wanita. Asia, Khadijah, Maryam, Fatimah. Aisyah enggak, Aisyah kadang-kadang suka ngelawan sama Nabi. Iya, suka komplain. Ada di Quran semua itu, ada di Quran. Tapi bukan berarti dia lebih bagus dari kita jauh. Cuma dibanding sama Nabi suka komplain. Masih kecil, masih muda sih, masih kecil. Jadi kolok lah kali. Baiklah. Nah, kita boleh nggak iris tangan kita pakai silet? Hah? Lukain, boleh nggak diri kita sendiri? Yang nggak kasih siapa? Kita boleh nggak ambil visuk, kita iris tangan kita? Hukumnya boleh nggak? Nggak boleh. Yang ngelarang siapa? Allah. Kenapa Allah larang? Kita disayang. Allah lebih sayang kepada diri kita daripada kita sendiri. Kita sering nyakitin diri kita, zolimin diri kita. Sama Allah nggak boleh. Dijagain, kirimin malaikat dijagain. Nah itu belajar begitu, belajar kenal Allah, bukan nyebut Allah, kenal.
Sayang. Bilangin sama anak-anak, kamu disayang nak. Mama tidak bisa ngasih makan kamu ketika di perut mama. Lagi mama hamilin kamu. Allah yang kasih makan di dalam perut itu. Dikasih makan 9 bulan lebih. Diinfus sama Tuhan. Natrium, glukos masuk itu. Masuknya lewat pusar. Itu makanya pusarnya bolong. Dia bolong dulu. Ada plasenta di situ. Buat nyalurin makanan dan memasukkan oksigen dan mengeluarkan sisa makanan. Subhanallah. Disayang, belum berdoa, belum sholat, dikasih. Lahir sudah ada susu di dada ibu, kan belum bisa makan nasi, nggak punya gigi, dijamin sama Allah, susu dikirimin. Orang perempuan itu kalau hamil ada susu nggak? Ada. Makan rumput, sapi kan ada susu, makan rumput, ibu nggak makan rumput, ada susu. Dari mana? Nah, itu iman tuh ngajarin orang lihat bukti. Bukan katanya, lihat bukti. Semua yang kita makan, yang kita telan, itu semua dari Allah. Alhamdulillah. Nikmat yang paling tinggi dari Allah apa? Allah milih Nabi Muhammad tuh dari manusia yang pernah ada, yang sekarang ada, yang akan ada tuh dipilih Nabi Muhammad. Terus bapak-bapak, ibu-ibu dipilih Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Allah yang pilih, bisa jadi orang Islam. Coba kalau bapak lahir di Irian Barat atau di RRT, bisa kenal Allah nggak? Belum tentu. Dilahirkan di Indonesia dari ibu bapak Islam, ada orang luar dia dapat hidayah. Nah kalau orang Islam disayang Allah, dipilih Allah jadi Islam, ibu bapaknya Islam, dia udah Islam, terus minggat keluar dari Islam atau nggak ngamalin, salah sendiri. Orang yang di luar kalau baik dapat hidayah. Tadinya dia tidak Islam, Kristen segala macam, masuk Islam, dapat hidayah, itu disayang Allah. Nah kita yang udah disayang kenapa kabur? Allah yang pilih kita jadi umat Islam. Jangan keluar lagi, pelihara Islamnya baik-baik, imannya itu. Anak-anak jaga bakat-bakat, jangan setengah-setengah. Jangan buang waktu, kasih waktu buat anak-anak. Bukan cuma belajar. Waktu diperbanyak untuk anak, artinya untuk duduk bareng, minum teh duduk bareng untuk anak-anak. Diajak berdiskusi, diajari, itu amanat dari Allah tuh. Jangan sampai anaknya nggak ikut ke surga, betah di surga anaknya nggak ikut. Nah itulah, ini yang saya sampaikan bukan buat bapak ibu, udah baik, titipan buat anak. Lanjut ya, waktunya habis belum? Belum ya, saya dikit ya. Ini jam berapa? Tuh lihat tuh halaman 7, lihat halaman 7. Kita singkat aja, ayat-ayat aja supaya tahu Quran. Halaman 7 itu ada ayat Quran, kita baca itu surat Al-Baqarah 195. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La tulku, ada wawunya kurang, di depan ada wawu. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Lagi. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Hafalin. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Enggak pakai lihat, merem. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Artinya jangan kamu berbuat melalui tanganmu atau arti tangan atau yang lainnya yang membuat dirimu rusak. Jangan bikin rusak diri sendiri. Jangan diri kita dibikin bodoh, jangan diri kita dibikin sesat, jangan diri kita dibikin jadi benci Allah, jangan. Selamatkan dirimu masing-masing dan anak-anak. Tuh, Allah sayang, disayang banget, disayang lebih dari sayang ibu bapak. Berasa nggak disayang? Sayang ini ada di sini karena disayang Allah yang tuntun. Untuk mengenal dia, untuk dekat kepadanya. Kalau nggak disayang, nggak dituntun. Hafalin itu ya, kasih ajarin anak-anak. Dia ayat-ayat yang pendek saya ajak hafalin tuh. Nanti di rumah baca lagi. Kenapa pakai ada diktat? Supaya bisa dibaca terus. 10 kali baca baru lengket. Insya Allah ini lebih daripada kuliah. Kuliah paling berapa kali tatap muka? 11, 12 paling banyak. Kadang dosennya bolos 4 kali.
Nah, begini dihafal, paham. Lihat halaman 8. Nabi Muhammad tuh, nah sekarang kenal Nabi Muhammad ya, asyhadu anna Rasulullah. Nabi Muhammad seumur hidupnya itu tidak minta apa-apa, ditawarin gunung jadi emas dia nggak mau. Mintanya apa sama Tuhan? Minta diberi hak memberi syafaat buat umatnya, nyelamatin umatnya, buat nolong umatnya yang berdosa. Udah lama akhirnya Allah kabulkan. Ini SK-nya nih, surat keputusan dari Allah bahwa Nabi Muhammad diberi hak memberi syafaat, membantu umatnya, syafaat. Ibu juga bisa kasih syafaat buat anak, buat siapa yang nakal itu. Mintanya kemana? Ke Imam Mahdi bisa, yang akan datang nih. Ke imam lainnya bisa, terus sampai ke Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad dikasih. Bukan sampai di akhirat, di kuburan, di alam barzah sudah ada syafaat itu. Kita lagi ditanya-tanya apa itu, didampingin kayak pengacara gitu, kayak pembela. Nah ini ayatnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka kelak Allah akan berikan apa yang engkau inginkan, yang engkau bisa puas. Nabi Muhammad puasnya kalau dapat bantuan buat bantu umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada itu di pendapat. Orang rugi kalau dengar nama Nabi Muhammad tidak bersalawat. Udah nih ya, ini ayat tentang apa? Allah janji mau kasih syafaat. Saufa itu artinya kelak, bukan akan, kelak di akhirat jadi. Nah terus di halaman 9 tuh Nabi sering nangis di depan sahabat. Nangis dia, ya apa ya Rasulullah, ashtaku ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudaraku. 3 kali aku rindu pada saudaraku. Sahabat mengatakan, kalian ini kami ini saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian sahabatku. Saudaraku tuh manusia nanti hidupnya jauh, tempatnya jauh, di sana jauh, masa yang akan datang. Dia beriman kepadaku, tapi mengalami fitnah yang besar. Kita ini dapat fitnah, dapat penindasan, dijajah. Sekarang juga masih dijajah. Siapa bilang kita nggak dijajah? Dulu penjajahan fisik, Belandanya di sini, Jepangnya di sini. Sekarang ngejajah dari jauh. Ada jauh dijajah, ada yang negeri nggak bisa ditekan, harus begini, mesti begini. Nah, itu dia kuat, bersatu dia. Inggris, Belanda, semua berapa negara apa, tapi bersatu. Kita pecah belah, ya kita sendiri yang salah. Nah, itu Nabi itu sering doain kita. Nabi sering doain kita itu. Dia sayang banget, Allah sayang, Nabinya sayang. Ada syafaat, bantuan Nabi, ada bantuan dari Nabi nanti. Nabi jadi pembela. Di sana di dunia Nabi waktu hidup jadi pembela terus. Ada perempuan datang, maaf ya nggak ada anak-anak ya, sudah hamil. Nah, Khalifah Umar tuh jaksa dia, main sabet aja. Tunggu, kata Nabi. Dia dulu tanya, kenapa kamu sampai ini? Dia minta dibersihkan, dihukum, ya dihukum. Dia berzina. Nabi bilang, lihat dulu, kamu kenapa sampai begini? Saya di padang pasir haus, udah mau mati. Ada kafilah lewat, saya minta air, nggak dikasih. Akhirnya dia mau kasih air, tapi dia mau sesuatu dari saya. Saya udah nggak lain lagi, ya menyerah. Nabi keluarin ayat, pemandit turah ghairu baghin fala isma alaih. Barang saya dalam keadaan darurat, terpaksa tidak berdosa. Iya, darurat terpaksa dia. Di pidana kita juga apa itu, opermah apa namanya itu. Dalam keadaan terpaksa orang nggak bisa dihukum. Terpaksanya mau ditembak kayak si yang namanya E nih. Dia dipaksa suruh nembak J sama siapa itu, Sambo. Kalau benar-benar terpaksa, kamu kalau nggak bunuh dia, aku tembak kamu. Dalam keadaan begitu dia bisa bebas. Tapi kalau tidak terpaksa, dia kan bisa pulang nggak balik lagi ke situ, kan bisa, ya kan? Dia udah tahu Sambonya begitu, ya dia pulang nggak balik lagi, bisa. Itu nanti pengadilan yang lihat motivasinya, yang dia lihat tuh, maksudnya apa. Nah itu ayat terakhir 11, tidak ada orang beriman bekerja sama dengan orang-orang yang musuhi agama Allah. Kalau orang beriman nggak begitu. Kalau orang beriman tidak begitu, dia tidak mau membela kezaliman,
walaupun dilakukan oleh saudaranya sendiri. Kata Allah, mereka itulah orang yang sudah diridho Allah dan akan menjadi ke surga. Itulah mereka partai Allah, Hizbullah yang akan menang. Ini nanti ada di zaman Imam Mahdi itu, Hizbullah itu. Cukup ya baca di rumah ya. Baru 6:30 sampai jam berapa sih? Jam 7. 6:30. Hah? Bentar sedikit. Yang kedua nih, saya singkat aja, singkat. Waktunya sempit. Isinya aja, baca di rumah. Yang kedua ya, tumpuan harapan. Tumpuan harapan itu namanya somat. Allahus somat. Allah tumpuan harapan. Jadi kalau mengharap kepada Allah, mengharap kepada manusia sekedarnya, sakit ke dokter, tapi tumpu harapan sembuhnya ke Allah, hatinya ke Allah, minta disembuhkan Allah. Sebab dokternya juga mati. Dokter mati nggak? Mati. Istrinya juga mati, anaknya mati atau suaminya. Jadi dia cuma sebab. Yang menyembuhkan Allah lewat tangan dokter, lewat obat. Di situ iman. Kalau tidak yakin kayak gitu, itu yang disebut imannya gugur. Jadi Allah dijadikan tumpuan harapan. Ya, segini. Kemarin sudah tuh minggu lalu kalau salah. Kalau kita punya harapan kepada Allah, berarti kita punya backing. Backing kita bukan jenderal, jenderal bisa mati. Backing kita siapa? Allah. Allah ada selamanya. Dia paling kuat. Dia punya dunia. Dia menguasai segala-gala. Sekarang Bapak Ibu dekat sama Allah, punya rasa takut nggak? Nggak ada takut lagi. Kecuali takut kepada Allah. Takut kalau nggak disayang Allah. Kepada yang lain mau gempa mau apa nggak takut. Paling tinggi mati. Kalau mati artinya apa? Bapak dan Ibu mati pindah ke surga. Nggak mau ke surga. Kalau nggak mau ke surga maunya kemana? Iya kan? Jadi sekarang takut mati nggak? Ya enggak. Yang Ustaz sakit dicabutnya itu buat orang kafir. Ini suka dinakut-nakutin kalau nggak mungkin Tuhan mau nyiksa kita, orang kita nggak bersalah kok. Dosa jadi ampunin, nggak ada itu. Mati jangan sakit di kuburan ada ular. Nah mau ngapain tuh ular di kuburan? Hah? Terus kita diganggu, apa yang mau diganggu? Orang kita nggak punya badan, badannya udah di tanah situ. Mungkin ular itu makan bangkai kita mungkin. Kitanya enggak, kitanya hidup. Kita hidup nggak mati, yang mati badan. Mereka disebut meninggal. Apa tadi meninggal? Jika kita meninggalkan badan kita karena badan kita rusak, ketabrak mobil, ketabrak kereta, apa sakit kan rusak. Kita keluar dari badan kita. Jelas tuh. Jadi jangan takut mati. Hidup juga jangan takut. Punya Allah kok takut? Mau ada gempa, mau ada perang, nggak apa-apa, paling mati. Kalau mati berarti pindah ke surga aja udah. Kok takut? Jangan hidup takut. Senang punya Allah. Yang takutnya nggak punya Allah tuh, bingung dia, nggak punya harapan. Ntar udah mati dia mau kemana? Misal dia nyembah Buddha, emang Buddha bisa nyelamatin dia? Buddhanya jalan aja nggak bisa. Coba pikir, Bapak punya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang bikin bumi, yang bikin buah-buahan. Dia kuat, dia rahman, dia baik. Kenapa takut? Mati pulang ke dia, nggak sakit, disambut nyawanya nggak sakit, ada di Quran. Malaikat nyambut nyawanya biar disalam dulu, permisi pelan-pelan, disambut dia enak, thayyibin disebut di Quran, cabutnya enak. Ini yang suka bilang di kuburan, itu dia baca buku-buku buatan manusia. Buku-buku buat manusia, biarpun bahasa Arab belum tentu benar. Quran yang benar. Di Quran disebut orang yang beriman disebutnya enak. Malah lebih dari itu, lihat surat di rumah. Saya nggak mau, saya sudah surat 4 kali di sini saya buka. Surat Fusilat 30-31. Ayo PR deh, PR buka di rumah. Lihat di Quran terjemah. Kalau kita iman baik, udah beriman, ada dikasih 6 bonus sampai 7 bonus. Ada di dunia, ada di akhirat. Sekarang aja ini sudah dikawarin malaikat. Malaikat jagain kita itu. Hah? Begitu lagi mau meninggal, malaikatnya bisikin di sini. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Takut tuh ke depan, jangan takut. Kamu dijamin Allah. Wa la tahzanu, jangan sedih, dosamu sudah diampuni semua. Syaratnya satu, istiqomah. Istiqomah tuh mustaqim, lurus, jujur. Udah itu. Lihat cari di surat Fusilat 30-31. Fusilat. Dikawal malaikat,
Mau meninggal dibisikin sama malaikat suruh senang-senang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum ta'un. Gembiralah, sudah dijanjikan surga. Surganya sudah ada seperti istana. Di kuburan nih, belum ke surga ini. Sudah ada rumah seperti istana sambil nunggu kiamat. Enak. Mulia di sana. Lebih mulia dari janda. Kalau di sini mulia. Bima ghafara li wa ja'alani minal mukramin, dapat ampunan dan dijadikan orang mulia. Yang di dunia mulia bisa di sana hina. Yang di sini nggak dianggap, di sana mulia. Pokoknya kalau bertakwa mulia di sana. Jadi kesayangan Allah. Justru Allah itu nggak bikin kita buat menderita, enggak. Cuma di dunia sebentar. Dunia ini nggak ada artinya. 1000 tahun kita di dunia, di sana tuh enggak. Di sana kita di sini sehari, di alam Allah tuh 1000 tahun. Jadi dunia itu kecil, artinya sebentar, hidup tuh sebentar. Senang juga di sini ya sebentar, berlalu. Susah berlalu. Jadi jangan putus asa. Pernah senang nggak? Pernah kan? Mana sekarang senangnya? Hilang, lewat. Pernah susah? Mana sekarang susahnya? Pernah sakit gigi? Mana sakitnya sekarang? Hilang. Jadi kalau ada susah, ada sakit, jangan sedih. Akan sebentar lagi juga hilang. Kalau sakit juga sebentar lagi hilang sakitnya. Ya sembuh, ya mati. Kalau mati juga sakitnya hilang, sembuh, hilang. Kanker segala macam, begitu kita meninggal, nggak ada, kankernya sudah selesai. Hidup dengan ruh. Nanti baru pakai badan ke surga. Badannya lain. Bapak-bapak ini, ganteng banget. Tambah hari tambah nggak ada hari sana. Terus datang menggantang ibu ini cantik apa cantik. Nggak kepengen. Tunggu jemputan. Jadi jangan takut mau dijemput ke surga kok. Takut gimana sih? Itu salah ajaran itu. Kalau orang kafir disiksa, orang yang udah sholat baik disiksa juga, Tuhan apa itu? Tuhan kita tuh Rahmanir Rahim kok. Nabi ibadi ada di Quran. Nabi ibadi, sebar-sebarkan kepada umat ini bahwa aku pengampun bagi penyayang. Suruh sebarkan. Diampunin, Tuhan kita itu pengampun. Salah dosa lagi, dosa taubat lagi, diampunin, diterima selagi ada nyawa. Rahman Rahim, buat apa itu baca Bismillahirrahmanirrahim? Gak tahu artinya. Sekarang kita ibadah ini bukan takut dosa, cinta sama Allah, mau berterima kasih, dijadiin orang soleh soleha, bersyukur, tambah banyak ibadahnya karena berterima kasih. Jangan ajarin anak-anak takut-takut gitu, dia takutin terus, akhirnya dia lari dari Tuhan. Ajarin dia, Tuhan penyayang pengasih, dia cinta kepada Allah. Ya, di sini ada cerita Nabi Yusuf, saya nggak mau ceritain dah, udah tahu mungkin. Dibuang ke sumur, dari buang ke sumur itu akhirnya dia dari sumur itu kemana? Sumur buta dibuang, akhirnya ke istana. Menuju istana melalui kesulitan. Dia sabar, bapaknya sabar, sampai buta matanya rindu sama anaknya, Nabi Yakub. Nah, terus anaknya ke istana terus kaya. Lagi musim pacaklik, gak ada terigu. Semua orang minta-minta, ini anak datang, anak saudara-saudara yang hiri sama dia, yang jeblosin dia, dimaafin, dikasih makanan. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yakub buta, bawa ada bajunya, bawa Nabi Yusuf diusap di mukanya, kena baunya aja, matanya melek. Cinta, dia buta karena cinta sama anaknya. Anaknya cinta sama bapaknya. Sebelum dia datang suruh bawain bajunya, usap, matanya melek lagi. Baunya dia dari jauh udah tahu, udah gomis Yusuf, dia bisa dengar. Udah cium baunya tuh anak saya tuh, datang. Baru bajunya doang yang datang. Masih jauh dia udah cium. Nah, itu. Jadi itu tawakal sama Allah, sabar, tawakal, yakin, beres semua. Dapat, nggak ada dendam, dimaafin semua. Nabi Yusuf tinggal di raja, jadi raja menguasai kekayaan, pegang bendahara, jadi bendahara. Masuk sumur dulu, ya kan? Ya, ujian hidup begitu, ada susah, sabar, habis susah ada senang, berkaya kan? Nah, tapi ini waktu sudah habis ya, baca aja di rumah. Apa yang kurang jelas nanti 2 minggu lagi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.